Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nisa, NPM 10222-083. Saya dari kelas B22, program studi akuntansi mahasiswi Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mereview atau mempresentasikan materi mengenai Big Data Analysis atau analisis data besar. Ini merupakan suatu proses memeriksa data besar untuk mengungkap informasi seperti pola tersembunyi, korelasi, tren pasar, dan preferensi pelanggan yang dapat membantu organisasi membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Jadi Big Data Analysis ini menganalisis data dalam jumlah yang besar. Contoh dari Big Data Analysis dapat ditemukan di industri layanan kesehatan, di mana jutaan catatan pasien, klaim medis, hasil klinis, catatan manajemen perawatan, dan data lainnya harus dikumpulkan, diagregisasi, diproses, dan dianalisis, yang nantinya akan membantu layanan kesehatan tersebut dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Analisis data besar digunakan dalam bidang akuntansi ini sebagai pengambilan keputusan. Ada juga analisis prediktif dan banyak tujuan lainnya. Data ini sangat bervariasi dalam jenisnya, kualitas, dan aksesibilitas, menghadirkan tantangan yang signifikan, namun juga menawarkan manfaat yang luar biasa. Nah, apa sih manfaat dari analisis data besar? Yang pertama, membuat keputusan bisnis yang lebih tepat, karena data dianalisis dengan tepat sehingga dapat memunculkan keputusan bisnis yang lebih tepat. Selanjutnya, yang kedua, mencakup pemasaran yang lebih efektif karena tahu bagaimana kebutuhan di pasar tersebut. Yang ketiga, peluang pendapatan baru. Keempat, personalisasi pelanggan, yaitu mengetahui perilaku pelanggan. Yang kelima, peningkatan efisiensi operasional dan penghematan biaya karena berkurangnya proses manual. Yang keenam, mengoptimalkan strategi manajemen risiko. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis data besar. Ini meliputi yang pertama, profesional data, mengumpulkan data dari berbagai sumber berbeda. Biasanya itu dari aplikasi awan atau cloud, aplikasi seluler, konten, media sosial, catatan ponsel, dan lain sebagainya. Yang kedua, data disiapkan dan diproses. Setelah data dikumpulkan dan disimpan di gudang data atau data lake, profesional harus mengatur data, mengkonfigurasi, mempartisi data dengan benar untuk analitis nantinya. Nah, persiapan dan pemrosesan yang menyeluruh menghasilkan kualitas data yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Selanjutnya ada yang ketiga, data dibersihkan untuk meningkatkan kualitasnya. Itu menggunakan alat script atau perangkat lunak kualitas data. Mereka mencari kesalahan dan ketidakkonsistenan seperti duplikasi atau kesalahan format, serta mengatur dan merapikan data. Selanjutnya, data dikumpulkan, diproses, dan dibersihkan, serta dianalisis menggunakan perangkat lunak analitik. Nah, apa sih jenis-jenis dari analisis data besar? Yang pertama, analisis deskriptif. Ini untuk penilaian umum dan ringkasan. Misalnya proses pelaporan penjualan. Yang kedua, analisis diagnostik. Merupakan analisis yang menentukan penyebab terjadinya masalah, mencakup pengumpulan dan mempelajari data harga pesaing. Selanjutnya yang ketiga, analisis prediktif, yaitu analisis yang memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, apa yang akan terjadi di masa depan. Yang keempat, analisis preskriptif, yaitu analisis yang mengikuti diagnostik dan prediksi. Nah, contoh dan penggunaan dari analisis data besar mengenai contohnya itu ada pada pengembangan produk. Analisis Big Data dapat memberikan wawasan untuk memberikan informasi kepada organisasi tentang kelayakan produk, keputusan pengembangan, pengukuran kemajuan, dan mengarahkan perbaikan ke arah yang paling sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, itu merupakan salah satu pengaplikasian Big Analysis Data yang dapat memberikan banyak manfaat terhadap perusahaan. Nah, adapun alat-alat dan teknologi yang dapat mendukung analisis Big Data, diantaranya ada Hadoop, yaitu kerangka penyimpanan dan pemrosesan data. Yang kedua, perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, alat analisis. Yang keempat, gudang data. Yang kelima, perangkat lunak kualitas, berfungsi membersihkan data. Nah, apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melakukan analisis data besar ini? Yang pertama, aksesibilitas data, karena datanya dalam jumlah yang besar sehingga penyimpanan dan pemrosesan
menjadi lebih rumit. Yang kedua, pemeliharaan kualitas data. Itu manajemen kualitas data memerlukan banyak waktu, tenaga, dan sumber daya dalam pemrosesan pemeliharaan. Yang ketiga, keamanan data itu. Karena datanya dalam jumlah besar, berarti sangat rawan untuk diretas ataupun dicuri gitu. Nah, jadi penerapan analisis big data ini perlu dilakukan di setiap perusahaan karena setiap perusahaan yang sudah besar apalagi ya mempunyai data dalam jumlah yang besar gitu tentang penjualan, tentang tren pasar, tentang perilaku konsumen di pasar tersebut, sehingga dengan itu perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik gitu karena sesuai dengan data yang diperoleh data tersebut dimana dapat dipercaya fakta gitu sehingga sesuai dengan apa yang ada di lapangan sehingga dapat menambah pendapatan baru, pelanggan baru, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Jadi ini tuh sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan organisasi saat ini dan kedepannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.